Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan membacakan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat ke-12 sampai dengan 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya termasuk hidup kami. Kalau boleh pagi hari ini Tuhan, kami boleh duduk diam, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh beribadah, menyembah dan memuliakan Engkau. Karena hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa, biarlah setiap kami boleh duduk diam, memfokuskan diri untuk boleh menyembah Engkau. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, kalau mereka yang dalam sakit, dalam keadaan lemah tubuhnya, kami berdoa kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, Engkau urapi mereka semua Tuhan, agar setiap pelayanan mereka sungguh memuliakan nama Tuhan dan jemaat diberkati melalui pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal hingga kami akhiri nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama muji dan menyembah Dia. Saya ajak sidang jemaat yang ada di rumah untuk bersama-sama bersuka cita. Kalau mungkin sidang jemaat saat ini sedang merasa sakit, patah semangat, tapi saya selalu mengingatkan saudara-saudara sekalian bahwa sukacita yang datangnya dari surga yang memberikan kekuatan dan semangat kepada kita semua. Mari kita akan memuji Dia, sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
nyanyikan sekali lagi sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Marilah kita senantiasa hidup hanya bagi Dia, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Mari kita akan menyembah Dia dan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak sidang jemaat untuk memuji Tuhan, ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran
aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan. Ujian ini benar-benar ya Tuhan mengingatkan kami betapa seringnya kami jatuh bangun di dalam setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami, Engkau selalu mencari dan mencari dan mencari. Karena Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan pagi ini Engkau izinkan kami untuk beribadah, menyembah dan memuji-Mu. Roh Kudus kuasai setiap hati kami, sucikan, kuduskan kami, agar kami Engkau layakkan ya Tuhan menyembah-Mu. Kami Engkau layakkan ya Tuhan menerima firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman yang akan ditabur benar-benar menjadi firman yang mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami telah lakukan, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar hidup kami di mata Tuhan menjadi berkenan. Hari ini kami mau berdiam, kami mau mendengarkan suara hati Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami. Roh Kudus, biarlah kami boleh menerima berkat-Mu, mengubah hidup kami, dan menjadikan kami dewasa di dalam Engkau. Berbicaralah dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini, agar setiap firman yang disampaikan Kau teguhkan dalam hati kami, dan menjadi berkat, menjadi rema, menyatu di dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming pagi hari ini, saya menyambut dan menyapa Bapak Ibu sekalian. Ya, tentunya dengan doa supaya Bapak Ibu tetap di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehat senantiasa. Bagi jemaat-jemaat yang mungkin sekarang sedang isoman, saya mau terus sampaikan, tetap semangat ya, jangan panik, dan terus kerjakan apa yang dapat saudara kerjakan di rumah masing-masing, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Kemudian konsumsi vitamin, kemudian buah-buahan. Saya percaya bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pasti akan mengalami kesembuhan. Karena jemaat-jemaat yang lain yang telah terkena COVID, mereka juga isoman lalu dijamah Tuhan dan mereka disembuhkan. Kita percaya bahwa setiap apapun pergumulan kita, percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan yang terus senantiasa mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Oleh karenanya maka tetap semangat, jalani hidup sekalipun saudara isoman, tapi Tuhan Yesus tetap menyertai saudara. Ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca Alkitab
dari Roma pasal yang pertama. Ya. Roma pasal yang pertama. Saya pernah mengutbahkan Roma pasal yang pertama juga, ya, waktu itu di dalam ayat 16 dan 17 ya. Sekarang maaf, sorry ya, saya ulangi lagi, sorry. Ini bukan Roma tetapi Filipi, ya saya lupa saya. Ya, Filipi, ya. Surat Filipi bukan surat Roma, surat Filipi ya. Filipi pasal yang pertama. Dulu saya pernah mengkhotbahkan surat Filipi ya. Ya. Berkenaan dengan mengerjakan keselamatan ya. Dulu pernah saya khotbahkan itu. Tapi sekarang ayo kita buka Filipi pasal yang pertama. Ini di bawah perikot ucapan syukur dan doa. Ya. Filipi pasal pertama ayat 3 sampai 11. Mari kita buka Bapak Ibu sekalian, Filipi pasal pertama ayat 3 sampai dengan 11 di bawah perikop ucapan syukur dan doa. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membacanya dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Aku yakin akan hal itu, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Setuju? Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memelihara apa yang baik, memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Diberkatilah Bapak Ibu yang ikut membaca, kiranya Roh Kudus bekerja di antara kita sekalian, dan kitab atau surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara di Roma. Kira-kira waktu itu tahun 60. Ya, sekitar tahun 60 atau 60-an 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat Rasul Paulus membela Injil sampai kepada akhirnya Paulus dipenjara di Roma, Paulus teringat terhadap jemaat-jemaat, terhadap orang-orang, terhadap kelompok-kelompok persekutuan yang dilayani, yang diinjili. Antara lain adalah jemaat di Filipi. Karena hampir suratan Paulus ini ditulis dari dalam penjara. Bagaimana orang mengalami pemenjaraan, saudara bisa bayangkan orang mengalami pemenjaraan ya, yang dihukum bukan karena penjahat, karena dia seorang penjahat, yang dihukum bukan karena dia seorang yang membunuh, bukan dihukum bukan karena dia mengedarkan narkoba, bukan karena dihukum bukan karena melakukan kriminalitas. Tetapi dia dihukum oleh karena memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Nah, Rasul Paulus di dalam doanya memuji jemaat di Filipi karena apa? Karena jemaat di Filipi adalah jemaat yang sangat baik. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang sangat dewasa secara rohani. Jemaat yang berkorban untuk orang lain.
Jemaat Filipi adalah jemaat yang taat, yang menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya dia puji oleh Rasul Paulus. Berbeda dengan jemaat di Korintus. Jemaat Korintus tidak dipuji oleh Paulus. Tapi jemaat di Filipi ini dipuji oleh Paulus. Karena apa? Karena mereka setia terhadap Injil. Ya. Pasal 1 membuktikan bagaimana Rasul Paulus itu memuji mereka. Bagaimana Rasul Paulus itu berdoa terhadap mereka. Bagaimana Rasul Paulus itu bersukacita ketika mengingat jemaat di Filipi. Paulus merasakan sendiri bagaimana saat dia berada di dalam penjara, jemaat Filipi itu dengan antusias, dengan kerelaan hati sendiri, dia memberikan bantuan kepada Paulus saat Paulus di penjara. Yang waktu itu Epafroditus yang membawanya. Dan Epafroditus sempat sakit. Kemudian jemaat Filipi memiliki kehidupan rohani yang sangat-sangat dewasa dibanding jemaat-jemaat yang lain. Maka disinilah pujian yang disampaikan, rasa sukacita yang dituliskan oleh Paulus, dan kalau boleh dikatakan surat ini secara pribadi, dia tulis karena kasih sayangnya terhadap jemaat itu. Rasul Paulus bangga melihat jemaatnya yang hidup setia terhadap Injil, memiliki persekutuan dengan berita Injil. Lalu mereka membuktikan kehidupannya dari persekutuannya dengan berita Injil itu melalui kehidupan nyata, melalui kasihnya, melalui imannya, melalui perbuatannya sehari-hari. Rasul Paulus menasihati mereka agar mereka terus memusatkan kehidupannya di dalam Kristus dan merasa puas di dalam Kristus di dalam setiap aspek hidupnya. Karena Kristus mengerjakan hal-hal baik di dalam jemaat itu. Dan akan terus mengerjakan sampai kepada hari Kristus, kata Alkitab. Itu artinya bahwa Kristus tidak akan pernah memisahkan diri dari mereka. Kristus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kristus akan terus memberkati mereka, akan mendampingi hidup jemaat di Filipi. Kristus akan menolong mereka. Oleh karenanya maka Paulus di dalam penjara, dia memberikan dorongan nasihat agar mereka tetap. Nah, mari pada kesempatan kali ini judul khotbah saya adalah bersekutu dengan berita Injil. Ya, bersekutu dengan berita Injil. Apa dampak seseorang yang memiliki persekutuan dengan berita Injil? Yang pertama, ya. Mari kita lihat ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Semenjak mereka mendengar Injil, semenjak mereka bersekutu satu dengan yang lain, lalu mereka menerima pengajaran-pengajaran terhadap Injil ini bagi mereka. Mereka meresponnya dengan luar biasa. Mereka mempelajarinya dengan luar biasa. Lalu apa? Injil itu benar-benar menjadi bagian di dalam hidupnya, menyatu di dalam hidupnya, sehingga mereka hidup sesuai dengan Injil. Injil itu kabar baik. Ya. Injil itu kabar baik, tidak hanya berbentuk kabar baik saja, tetapi kabar baik tentang secara spesifik tentang Yesus Kristus. Injil adalah kabar baik yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah jawaban dalam setiap persoalan manusia di bumi ini. Terutama persoalan manusia yang sangat hakiki adalah dengan dosanya. Penyelesaian dosa hanya dapat diselesaikan melalui satu pribadi, Kristus, yang harus dikorbankan di atas kayu salib.
Itulah sebabnya mereka belajar dengan tekun. Mereka tidak hanya mengisi logika mereka dengan pengetahuan Alkitab. Tidak hanya mengisi logika mereka dengan pemahaman teologis. Tetapi mereka benar-benar membawa dirinya itu menyatu dengan kebenaran Kristus ini. Next. Injil itu menyatu. Injil itu menyatu. Kata bersekutu, ya, itu koinonia, itu menyatu. Bukan hanya persekutuan jemaat satu dengan yang lain, lalu mereka mengadakan persekutuan, mereka mengadakan ibadah, mereka mengadakan pendalaman Alkitab. Tidak hanya sekedar itu. Ya. Tetapi bersekutu di sini merupakan suatu kesatuan, menyatu. Menyatu dengan apa? Menyatu dengan kebenaran. Menyatu dengan apa? Alkitab berkata, persekutuanmu dalam berita Injil, menyatu dengan Injil. Artinya bahwa Injil itu menjelma. Kebenaran yang mereka yakini, kebenaran yang mereka hidupi, kebenaran yang mereka pelajari, kebenaran yang mereka terima, kebenaran yang mereka yakini itu tidak hanya menyatu di dalam dirinya, tetapi menjelma dalam setiap kehidupannya. Sehingga tidak heran ketika Paulus memuji mereka. Sehingga tidak heran ketika Paulus bersyukur kepada Allah, bersukacita dalam doa. Mengapa? Jemaat Filipi itu menyatu dengan Injil, menyatu dengan kebenaran, menyatu dengan firman Allah, menyatu dengan Kristus. Sehingga Kristus itu, firman Allah itu, kebenaran itu, Injil itu menjelma melalui hidupnya sehari-hari. Dan nanti kita bisa lihat tindakan-tindakannya. Seluruh aspek hidupnya dipengaruhi oleh Injil. Next. Seluruh aspek hidupnya dipengaruhi oleh Injil. Kristus telah memulai, tadi ayat Alkitab dikatakan, Kristus telah memulai pekerjaan dalam hati jemaat di sana, dan akan terus bekerja, dan terus bekerja, dan terus bekerja, sampai hari Kristus. Sampai kedatangan Tuhan. Wow, kita bisa bayangkan Bapak Ibu, dampak daripada seseorang yang bersekutu dengan sepenuh hati terhadap Injil. Seperti jemaat di Filipi. Ya, ini luar biasa. Sehingga Paulus memuji dia. Perhatikan ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Spesial banget ini kalimat ini. Yang ditujukan pada jemaat Filipi. Spesial banget kata-kata ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kalimat ini diberangkatkan oleh karena Paulus mendengar, Paulus melihat bahwa jemaat itu adalah jemaat yang sungguh-sungguh komitmen terhadap berita Injil yang disampaikan. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh memahami, sungguh-sungguh menerapkan, sungguh-sungguh mengimplementasikan, sehingga Injil kebenaran Allah itu menjelma dalam hidup mereka. Sehingga mereka mendapat pujian. Ya, mendapat pujian. 2 kali Paulus mengatakan, aku mengucap syukur. Ayat yang ketiga, lalu ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku. Karena bla 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 bla. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku berdoa mengingat kamu. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Dia juga katakan ada kalimat yang diulangi lagi berkenaan dengan setiap kali. Ya. Ayat yang ketiga ada kalimat yang diulangi, ya, setiap kali aku mengingat kamu. Ayat yang keempat, dan setiap kali aku berdoa. Perhatikan baik-baik. Kalimat-kalimat yang diulangi oleh Paulus ini adalah kalimat-kalimat yang menandakan sebuah penekanan bahwa itu penting, bahwa itu serius, bahwa Paulus tidak main-main, bahwa Paulus sungguh-sungguh menilai, menghargai, melihat jemaat yang benar-benar jemaat yang luar biasa dibanding jemaat-jemaat di tempat lain. Tentunya tadi sudah saya sampaikan saat pembukaan, ya, jemaat Filipi dipuji, tapi jemaat Korintus tidak dipuji. Karena kita tahu sendiri bagaimana jemaat Korintus kehidupan rohaninya. Ada pertengkaran di sana.
ketika mereka mengadakan perjamuan bisa berebut. Itu tidak menjadikan pujian bagi pemimpin, itu tidak menjadikan pujian bagi rasulnya. Tapi ketika dia memahami dan melihat kehidupan jemaat di Filipi, Paulus langsung memujinya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak daripada kesatuan terhadap kebenaran, dampak daripada persekutuan terhadap Injil, yang pertama adalah Injil menjelma menjadi kehidupan nyata. Yang kedua, poin yang kedua adalah dampak daripada persekutuan mereka dengan Injil, dampak daripada mereka menyatu dengan kebenaran ilahi itu adalah menghasilkan gaya hidup yang memberkati. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, saya menuliskannya di sini. Inilah doaku, kata Paulus. Semoga kasihmu makin melimpah. Perhatikan baik-baik, next. Kasih makin hari makin bertambah. Jemaat di Filipi kasihnya semakin hari semakin bertambah. Jemaat di Filipi mengerti tentang berbuat baik, mengerti tentang berkorban di saat-saat yang sulit. Ketika Paulus gurunya, ketika Paulus rasulnya, ketika Paulus hamba Tuhannya terpenjara atau dipenjarakan, action jemaat luar biasa. Jemaat langsung memberikan action hidup, jemaat langsung memberikan dampak daripada persekutuannya dengan Injil, dampak daripada kesatuannya dengan berita kebenaran Injil itu, sehingga mereka memberikan bantuan dengan sukarela. Bahkan mereka tidak mengharapkan agar Paulus segera menginjili, segera datang, segera menguatkan, segera mengajarkan kebenaran. Tidak, tapi mereka murni memberikan bantuan itu kepada Paulus di penjara. Saudara, di tengah-tengah kita, di lingkungan kita, kita mengalami banyak tantangan. Khususnya COVID-19 ini adalah luar biasa, yang menakutkan, yang membuat orang ketakutan selama-lamanya. Banyak orang-orang yang mengalami COVID-19, ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita, ada anggota jemaat kita yang isoman. Disinilah letak kita diperhadapkan dengan sebuah pelayanan di depan mata. Disinilah kita dihadapkan di sebuah pekerjaan di depan mata, agar berita Injil yang menyatu dengan kita itu dapat kita implementasikan dalam perbuatan nyata. Apa antara lain apa, Pak Pendeta? Mari memiliki kasih seperti kasihnya jemaat yang di Filipi ini. Kasihnya bertambah-tambah. Kita tidak cukup hanya mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami COVID. Kita tidak salah mendoakan, kita tidak salah mengingatnya di dalam doa. Karena memang setiap malam kita mendoakan, setiap jam 9 malam kita terus mendoakan seluruh jemaat, pokok-pokok doa, bahkan seluruh umat baptis se-Indonesia yang mengalami sakit penyakit karena COVID. Tetapi mari kita belajar, karena dampak daripada penyatuan itu, karena penjelmaan kebenaran itu melalui gaya hidup, maka gaya hidupnya memberkati. Apakah gaya hidup kita sudah memberkati orang lain? Untuk menjadi saluran berkat kita tidak harus kaya dulu, saudara. Untuk menjadi saluran berkat kita tidak harus berlebih dulu, saudara. Di dalam Kristus, seberapapun kita bisa berbagi kok. Minimal berbagi doa, minimal berbagi hello dengan doa. Terlebih daripada itu, kita bisa berbagi dengan materi, kita bisa berbagi dengan makanan, kita berbagi dengan susu, kita berbagi dengan hal-hal yang lain, untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus yang punya ikatan secara rohani, yang punya ikatan secara ilahi, bahwa kita adalah satu Bapa di dalam Kristus. Maka perlunya implementasi kerohanian kita melalui kasih yang semakin hari semakin melimpah. Paulus mengingatkan jemaat di Roma, kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu dengan tulus. Pasal 12 ayat 9 di dalam kitab Roma. Kalau kita mengasihi, mari kita mengasihi dengan tulus.
Biarlah itu bukti daripada implementasi persatuan kita, persekutuan kita dengan berita Injil, lalu penjelmaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dibilang Paulus, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Itu kehidupan kita yang akan menjadi berkat bagi orang lain ketika kita bersekutu dengan Injil. Tetapi ketika kita memiliki akar pahit, ketika kita memiliki pikiran-pikiran negatif, ketika kita memiliki rasa iri, dendam, dan lain sebagainya, saya percaya bahwa kita tidak sedang bersekutu dengan berita Injil. Saya mengingatkan kepada kita sekalian, mari kita meneladani jemaat di Filipi, bagaimana mereka membuahkan imannya dalam tindakan kasih. Menolong orang lain, memperhatikan orang lain, mengasih makan orang lapar, memberi jalan keluar bagi orang yang sedang mengalami pergumulan berat. Tidak harus tunggu kita kaya raya, tidak harus tunggu kita berlimpah-limpah keuangan kita, harta benda kita. Apa yang dapat kita berikan kepada orang lain? Seperti jemaat di Filipi. Jangan tunggu seperti Paulus di penjara baru memberi. Saudara-saudara kita sekarang ini mungkin sedang mengalami kepanikan hidup. Saudara-saudara kita sedang mengalami frustasi, sedang mengalami pergumulan berat. Mungkin sakitnya nggak sembuh-sembuh. Mungkin dihantui COVID yang berada di dalam dirinya. Lalu dia tidak bisa kemana-mana. Sekarang segala sesuatunya bisa secara gampang. Terima kasih panitia sosial yang sudah bekerja dengan jemaat, memperhatikan jemaat-jemaat kita yang isoman dengan membuatkan list dan kita bisa berbagi buat mereka. Karena mereka tidak bisa keluar. Dan kita harus menolong dan kita harus melayani. Inilah implementasi yang saya sampaikan pada saudara bahwa ini dampak daripada persekutuan Injil. Ini dampak daripada penyatuan terhadap kebenaran. Ini dampak daripada kebenaran firman Allah yang kita yakini itu tidak hanya dikonsumsi di otak. Berbagi kasih tidak hanya dapat diwacanakan, tidak hanya didiskusikan di persekutuan-persekutuan, tetapi diimplementasikan, ditunjukkan dalam sebuah perbuatan. Saya kadang-kadang sedih melihat orang yang tidak punya, hatinya luar biasanya, berjuang mati-matian agar bisa menolong orang lain. Tapi giliran orang yang punya kadang-kadang hatinya belum tersentuh. Saya mau beritahu, ini masalah hati, ini masalah persekutuan, ini masalah kebenaran Alkitab yang bekerja terus di dalam hati kita. Ketika Kristus yang mengerjakan kebenaran itu dalam hidup kita, maka buahnya pasti kelihatan. Tolong dengarkan baik-baik firman Allah pagi ini. Untuk kita sekalian. Next. Pengetahuan akan kebenaran firman Allah semakin bertumbuh. Jadi kebenaran firman Allah, pengetahuan firman Allah akan semakin bertumbuh di dalam ayat yang ke-9. Semakin bertumbuh. Artinya semakin bertumbuh adalah semakin menjadi dewasa. Kita semakin menjadi dewasa. Kita semakin menjadi kuat. Kita semakin menjadi tegak berdiri. Dan kita tidak tergoyahkan. Mengapa Pak Pendeta? Karena kita semakin memahami, semakin mempelajari, semakin merenungkan, semakin menyatu, semakin bersama-sama dengan kebenaran itu, maka kita bisa dewasa. Dan itu tuntutannya, agar kita menjadi dewasa. Sama seperti Kristus. Kemudian ayat yang ke-10 next. Dampak daripada, hasil daripada gaya hidup yang memberkati adalah bijak dalam memilih. Saudara, saya percaya ketika hal-hal baik dikerjakan dalam diri kita, maka kita bijak dalam memilih mana yang benar, mana yang tidak. Kemudian berhati suci dan terhindar dari celaan. Ini penting.
Mari kita memiliki hati yang suci dan menghindarkan diri dari celaan-celaan dari orang lain. Karena apa? Ketika Kristus berada di dalam diri kita, lalu dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Lalu kita merespon untuk tetap menjadi satu bersama dengan kebenaran itu, maka kebenaran itu menjelma dalam kehidupan kita dan membuat kita hidup bisa terhindar dari celaan-celaan. Dan kita memiliki hati yang murni, yang suci. Yang terakhir, dampak daripada persekutuan dengan Injil adalah Allah menjadi fokus untuk dimuliakan dan dipuji. Ayat 11 saya akan bacakan. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ketika Kristus bekerja terus, kebenaran itu dikerjakan oleh Kristus di dalam diri kita melalui karya Roh Kudus. Kristus mengerjakan firman-Nya di dalam setiap hidup kita. Tujuannya adalah agar Allah dimuliakan. Next. Agar Allah dipermuliakan. Agar Allah ditinggikan. Siapa yang menjadi fokus kita, Bapak Ibu? Next. Siapa yang menjadi fokus kita saat ini? Apakah menjadikan dia kita muliakan? Atau kita mempermuliakan diri kita sendiri? Atau kita mempermuliakan fokus kita menjadi harta kita? Fokus kita adalah uang kita? Fokus kita adalah manusia? Atau fokus kita adalah Tuhan dimuliakan? Next. Mari kita bertanya. Mari kita merenung pagi ini. Dan biarlah Injil akan menjelma dalam kehidupan kita. Next, menyatu dalam kehidupan kita. Sehingga gaya hidup kita menjadi berkat. Pemberitaan Injil lewat gaya hidup, lewat kehidupan kita. Dan biarlah Kristus Yesus saja yang kita permuliakan. Ini kesempatan bagi kita. Mari kita terus bersatu di dalam persekutuan kita dengan berita Injil. Mari kita menyatu dengan kebenaran Alkitab. Mari kita menyatu dengan Kristus agar dampak kehidupan kita dirasakan oleh orang lain dan hidup kita menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Pujian ini akan membawa kita di dalam perenungan firman Allah. Di luar sana banyak orang yang mengalami beban berat. Di luar sana banyak orang yang sedang mengalami tekanan. Di luar sana ada orang yang sedang menunggu uluran tangan kita. Di luar sana sedang menunggu sentuhan hati kita untuk terbeban bagi mereka. Apakah terbeban dalam memberikan bantuan secara materi, moral, simpati, atau mereka sedang menunggu bahwa mereka sedang tidak memiliki kepastian hidup? Hadirkan kehidupan saudara yang telah diubahkan oleh Kristus. Hadirkan kehidupan saudara yang telah menyatu dengan Injil. Dan biarlah Injil itu menjelma dalam kehidupan kita hari-hari. Dan orang lain diberkati. Jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini
keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Dan yang menyenangkan hatimu Tuhan, Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapa kami dalam surga, kami mohon Roh Kudus menggerakkan hati kami untuk kami boleh melakukan sesuatu di dalam dunia ini. Di luar sana banyak orang yang berjalan dalam tanpa pengharapan. Di luar sana banyak orang berjalan tidak punya masa depan. Di luar sana banyak orang yang tidak mengerti bagaimana jalan menuju keselamatan surgawi. Tuhan, kami yang sudah tahu, kami yang sudah mengerti, kami yang sudah menyatu dengan berita Injil itu, biarlah kami boleh mengasihi mereka yang terhilang. Kami boleh mendoakan yang terhilang. Kami boleh peduli terhadap yang terhilang. Dan terlebih daripada itu, kami boleh mengimplementasikan kepada saudara-saudara kami seiman juga buah daripada kebenaran yang kami yakini. Biarlah itu menjelma menjadi tindakan-tindakan yang nyata, tidak hanya diwacanakan, tidak hanya sekedar didiskusikan, tetapi kasih kami boleh menjadi sebuah realita kehidupan untuk kami boleh menolong sesama kami. Karena kami percaya apa yang kami tabur di dalam Kristus tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan siapa yang mengasihi dalam situasi yang sulit seperti ini dan terus berbuat baik dan terus berbuat baik, tidak jemu-jemu berbuat baik, pasti akan datang waktunya bahwa orang-orang yang menabur kebaikan akan menuai jika mereka tidak menjadi lemah. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap hati kami yang merespon kebenaran firman ini. Mohon Roh Kudus Kau semakin hari meneguhkan kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan memuji mempermuliakan Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin ada sikap hati kami saat mendengarkan khotbah tidak terlalu serius. Mungkin saat hati kami mendengarkan firman-Mu, pikiran kami melayang-layang kemana-mana. Mohon ampun ya Tuhan, agar kebenaran firman-Mu diteguhkan oleh Roh Kudus dan menjadi berkat bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman sudah disampaikan dan kita akan menyaksikan atau mendengarkan warta gereja ataupun warta jemaat pagi hari ini, dan silahkan yang bertugas untuk menyampaikannya. Mari kita saksikan dan kita dengarkan bersama-sama. Warta Gereja 25 Juli 2021. Ibadah langsung dan live streaming diinformasikan kepada segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kegiatan peribadatan untuk tanggal 1 Agustus 2021 dilaksanakan secara live streaming. Dan firman Tuhan akan disampaikan Pendeta Muda Artinus Tela Banua. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook GBI Palembang secara live streaming, dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak Ibu Saudara-saudari tonton. Seluruh kaum remaja dan kaum pemuda baptis, mari kami mengundang untuk terus bergabung dalam persekutuan gabungan PKMB dan PRBI pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 18.30 via Zoom. Dan ID Zoom akan dibagikan ke grup PKMB dan PRBI dengan tema God is good all the time, Mazmur 136 ayat 1, dan pembicara Pendeta Daniel Muksim.
Persembahan dan persepuluhan, sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja, Bank BCA nomor rekening 85550999670 atas nama Pendeta Immanuel Radjono atau Lorencia. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA. Turut berbelasungkawa atas meninggalnya Kue Kim Kwa, usia 67 tahun, kakak perempuan dari Bapak Hongan Kasingan. Kiranya keluarga diberi penghiburan dan kekuatan Kristus Yesus. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat GBI Palembang, dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDZ, mencuci tangan, memakai masker, baiknya rangka menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Mari sidang jemaat terus mengundang dan mengajak semua jemaat untuk berdoa secara serentak setiap hari pukul 9 malam dan pokok doa akan dibagikan di grup WA gereja. Pendeta Immanuel dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tanggal 26 Juli, Bapak Haryadi Musa. Tanggal 27 Juli, Ibu Mevi dan Saudari Ripka Melisa. 28 Juli, Ibu Siska Yulianingsih. 29 Juli, Bapak Hongan Kosinga dan Ibu Lili Francisca. Tanggal 30 Juli, Bapak Paulus Koholai dan Bapak Anggriat Rio Murbowo. Tanggal 31 Juli, Bapak Thomas Firdian. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Demikian untuk warta gereja dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah warta gereja yang barusan disampaikan. Ada dua tambahan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, nanti jam 3 sore ya, itu akan ada kerjasama dari Satgas COVID-19 GGBI bekerjasama dengan Satgas COVID Nasional ya, pemerintah akan mengadakan sharing ataupun memberikan penjelasan-penjelasan berkenaan dengan COVID-19, bagaimana dengan isoman dan lain sebagainya. Itu di link yang sudah pendeta bagikan di penata layanan, tolong di-sharekan ke seluruh gereja, dan kami juga sudah sharekan ke BPD, Sumbaksel semuanya, jadi tolong disebarkan. Yang kedua, besok akan diadakan lomba Pesparawi tingkat provinsi, ya, secara live streaming atau secara online, ya. Kemudian tempatnya adalah di gereja baptis kita, ya, secara live streaming di seluruh kota kabupaten di seluruh Sumbaksel ini, Sumatera Selatan ini. Jadi tolong Bapak Ibu bisa mengikutinya. Ada channel YouTube ataupun Zoom yang bisa diakses nanti, bisa dikirimkan di grup dan juga bisa dilihat di channel YouTube, nanti bisa dibagikan. Silahkan Bapak Ibu terus mendoakan, dan kita juga doakan supaya acara Pesparawi tingkat provinsi boleh berjalan dengan lancar, dan tentunya karena kita secara live streaming semua akan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Demikianlah tambahan pengumuman. Bagi Bapak Ibu sekalian, silahkan untuk nantinya bisa mengikuti bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini dengan doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa, dan saya akan memimpin di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Kami bersyukur karena Tuhan campur tangan dan menolong kami, sehingga kami boleh melihat, memahami, mengerti
dibawa, diarahkan, dituntun, dibukakan pikiran paradigma kami, untuk kami boleh kembali di dalam persekutuan terhadap Injil, kembali bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, kembali bersekutu menyatu dengan Engkau, sehingga kami boleh menjelmakan kehidupan kami melalui kehidupan kami masing-masing di dalam kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun, yang tadi sudah dibacakan nama-namanya. Biarlah Tuhan tangan-Mu terulur, memberkati mereka, menuntun mereka, menyertai mereka. Terutama di masa-masa COVID ini, pemeliharaan perlindungan-Mu sangat dan selalu kami rindukan, agar Engkau menyertai mereka. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari COVID-19, agar mereka, saudara-saudara kami yang berulang tahun tetap sehat dan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga akan memberkati jemaat-jemaat yang terus setia memberikan yang terbaik di dalam persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus, persembahan syukur. Biarlah apa yang mereka tabur, apa yang mereka kembalikan untuk hormat kemuliaan Bapa, Bapa sendiri yang akan memperhitungkan kesetiaan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah Engkau akan lipat gandakan berkat-berkat bagi mereka, baik jasmani maupun berkat rohani. Izinkan kami berdoa untuk pemerintah ya Tuhan, di mana sekarang sedang penanggulangan COVID-19, di mana seluruh Indonesia penyebarannya sudah sangat luar biasa. Begitu juga di kota kami ini. Tolong Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami memohon kemurahan daripada hati-Mu, kiranya Engkau berkenan menurunkan penyebaran COVID, bahkan menghilangkan COVID ini di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, jika Engkau berkenan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rencana, punya maksud, punya kehendak di balik semua yang terjadi di muka bumi ini. Karena Engkau Allah yang berdaulat, karena Engkau Allah yang berkuasa. Kami hanya menyerahkan sepenuhnya kepadamu, bahwa hidup kami adalah hidup oleh karena percaya. Kami menyerahkan kepada Bapa di surga. Berkati Presiden Jokowi, jajarannya dan juga seluruh pembantu-pembantunya, para menteri, diberikan hikmat di saat mengambil kebijakan. Kiranya semua yang dilakukannya demi kepentingan rakyat, demi kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan pemerintahan kami, biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Kami doakan juga untuk acara Lomba PES Parawi tingkat provinsi besok yang akan dimulai, juga hari Selasa, selama 2 hari. Tuhan berkati, supaya sinyal boleh berjalan, boleh baik, tidak terganggu, dan seluruh masyarakat di seluruh provinsi ini boleh menyaksikannya. Channel-channel yang sudah disiapkan oleh tim multimedia, biarlah Tuhan terus akan melancarkan dan memberkati. Terpujilah Engkau Bapa. Dan akhirnya, jika sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami. Kami boleh beraktivitas, kami boleh mentaati peraturan pemerintah untuk tidak meremehkan berkenaan dengan peraturan dan juga dampak daripada COVID-19 itu. Biarlah kami tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Terima kasih Bapak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu. Kembalilah beraktivitas seperti sedia kala. Jaga dan lindungi kesehatan saudara, jiwa saudara. Tetaplah berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia akan menolong setiap kehidupan kita di dalam situasi dan kondisi apapun. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih-Mu kekal, Kau yang
kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Bapak Ibu silahkan bersaat teduh, berdoa masing-masing. Biarlah Tuhan selalu terus memberkati kita. Dan selamat hari Minggu, sampai berjumpa ibadah minggu depan. Shalom dan Tuhan memberkati.